Shalom para pemirsa sekalian, senang sekali saya Pendeta Rubin Adi Abraham bisa menjumpai Anda lagi dalam program Pelita Hati. Hari ini kita akan membahas firman Tuhan perihal mengetahui kehendak Tuhan. Saya ingin bacakan Matius 1 ayat 19-20. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Saudara, dalam kehidupan kita seringkali kita harus mengambil keputusan yang seringkali penting. Dan acap kali kita tidak tahu mana keputusan yang terbaik yang kita harus ambil. Disinilah kita membutuhkan petunjuk Tuhan yang jelas supaya kita tidak mengambil keputusan yang keliru. Kita baru saja melewati Natal dan kita ingat kisah tentang Yusuf dan Maria. Maria tiba-tiba hamil dan Yusuf calon suaminya tidak merasa pernah melakukan hubungan suami istri. Karena itu dia ingin menceraikan Maria secara diam-diam. Tetapi malaikat Tuhan datang melalui mimpi dan berkata, anak yang di dalam kandungannya adalah kudus karena dikandung oleh Roh Kudus, dan anak ini akan menjadi Yesus, juru selamat dunia. Dan karena Yusuf tahu kehendak Allah yang pasti, maka kemudian dia tidak jadi menceraikan Maria dan mengambil dia menjadi istrinya. Wah, betapa senang kalau kita juga mendapatkan petunjuk semacam itu ketika kita mengambil keputusan. Misalnya, seorang pemuda yang tidak tahu mana pasangan hidup yang paling baik, pada ada 3 wanita yang dia cintai atau dia sukai, dan ketiga-tiganya teman dekatnya. Tiba-tiba Tuhan bicara dalam mimpi, anakku pilihlah yang namanya Maria. Wah, pasti dia akan bahagia. Tapi kan tidak semudah itu, karena Tuhan jarang, hampir tidak pernah bicara audible kepada kita. Sehingga kita mulai berpikir, bagaimana kita tahu tentang kehendak Tuhan. Orang yang mau sekolah ke sebuah universitas, memilih di antara beberapa kampus yang ada, dia mau masuk yang mana. Ini seringkali menimbulkan kesulitan dalam hidupnya. Atau orang yang mau bekerja, juga bingung pekerjaan jenis apa yang dia mau tekuni. Kalau saudara mau pindah rumah, ada 2 kompleks perumahan yang bagus yang saudara mau pindah ke sana. Kadang-kadang kita bingung, mana yang lebih tepat untuk saya tinggali. Saudara, hari ini saya ingin ajak saudara melihat beberapa prinsip bagaimana kita mengetahui kehendak Allah. Karena walaupun tidak terlalu mudah, tetapi kita tahu kehendak Tuhan adalah yang terbaik. Nah, tetapi sebelumnya ada syarat yang kita harus tahu untuk kita bisa mengerti kehendak Allah. Syarat yang pertama adalah kita ini harus anak Allah. Kita ini harus menjadi orang yang lahir baru. Yohanes 10 ayat 4 berkata bahwa domba-domba Yesus itu mengenal suaranya, mendengar suara Tuhan. Dalam arti Tuhan sebagai gembala yang baik pasti akan menuntun anak-anaknya. Bukan sembarangan orang. Sehingga kita harus yakin bahwa kita sudah percaya Yesus, sudah lahir baru. Sehingga kita tahu tuntunan Allah yang spesifik bagi kita dalam situasi dan kondisi kehidupan kita hari lepas hari. Dan yang kedua, kita mau taat kepada kehendak Tuhan. Bukan cuma pengen tahu saja, lalu setelah tahu ternyata bertentangan dengan keinginan atau pemikiran kita, lalu kita tolak kehendak Tuhan. Tentu tidak. Kalau kita tahu kehendak Tuhan tapi kita melanggar, kita bisa seperti Yunus loh saudara. Yang disuruh oleh Tuhan pergi ke Niniwe, dia kabur pergi ke Tarsus. Akibatnya ditelan oleh ikan besar. Akhirnya jatuh-jatuhnya dia mesti taat juga pergi ke Niniwe. Jadi ketaatan kepada kehendak Tuhan itu adalah kunci untuk kita mengetahui kehendak Tuhan. Nah, caranya bagaimana? Ada orang caranya dengan meminta tanda. Tuhan, saya pengen tahu apakah si A itu jodoh saya atau bukan. Jadi begini saja, malam ini saya akan taruh sebuah gelas, isinya ada air, saya tutup, dan kalau besok kosong isinya berarti bukan jodoh saya. Kalau tetap penuh berarti jodoh saya. Nah, ini membatasi Tuhan namanya saudara sekalian. Dan kadang-kadang kita pilih kalau mengosongkan gelas ini kan sulit, mujizat nih dari Tuhan. Tetapi kalau tetap penuh ya berarti memang kita sudah senang kepada orang tersebut. Nah,
Jadi jangan pakai tanda semacam itu. Walaupun di dalam perjanjian lama ada. Ketika Gideon mau perang dia tanya, Tuhan saya mesti nyerang atau tidak? Lalu dia gunting bulu domba, lalu dia taruh dan dia bilang, kalau besok saya temukan bulu dombanya basah pada sekitarnya kering, berarti Tuhan menyuruh saya perang. Dan Tuhan melakukan hal itu. Tapi dia masih ragu. Dia doa lagi, Tuhan besok kalau saya temukan sekarang bulu dombanya yang kering, sekitarnya yang basah. Dan Tuhan melakukan itu lagi. Baru dia kemudian berperang. Tetapi sekarang apakah memang kita perlu melakukan hal tersebut? Tidak. Tetapi ada 4 cara sederhana untuk kita mengetahui kehendak Allah. Yang pertama, Tuhan berbicara atau menyatakan kehendak melalui firman-Nya. Mazmur 119 ayat 105 berkata, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Di dalam Alkitab ada prinsip-prinsip kebenaran yang kita harus ketahui. Misalnya, jangan menikah dengan orang yang tidak seiman karena terang tidak bisa bersatu dengan gelap. Kalau bekerja harus jujur. Kalau ada utang harus segera dibayar. Kalau tidak bayar artinya orang fasik. Itu kan prinsip umum yang kita bisa baca di dalam Alkitab. Karena itu baca Alkitab setiap hari supaya kita tahu maksud kehendak Allah. Kalau rumah tangga lagi cekcok, wah rasanya udah gak tahan, mau cerai. Kita tanya, Tuhan boleh gak cerai? Gak usah dengar suara Tuhan dulu, baca Alkitab saja. Aku membenci perceraian, kata Tuhan. Dengan demikian kita tahu bahwa itu adalah kehendaknya. Tetapi yang kedua, Tuhan menggunakan akal sehat kita, saudara. Kita bisa berpikir, dan kalau pikiran kita itu dikuasai Roh Kudus, suka baca Alkitab setiap hari, seperti Paulus bilang di dalam 1 Korintus 2 ayat 16, aku memiliki pikiran Kristus. Jadi pikirannya sudah diselaraskan dengan firman Tuhan, dengan kehendak Tuhan. Kalau misalnya saudara mau buka restoran, lalu ada 2 kemungkinan tempat yang kita akan sewa. Satu di dalam gang sempit, susah masuk kendaraan, atau satu di agak dekat pinggir jalan di mana ada banyak tempat parkir. Mana yang saudara pilih? Tentu secara akal sehat kita akan pilih yang di pinggir jalan dan ada tempat parkirnya. Saudara, jadi akal sehat harus kita gunakan. Termasuk kalau kita kurang yakin, kita bisa minta pendapat, konsultasi dengan orang lain. Tanya yang lebih pengalaman, tanya yang lebih rohani juga. Tapi tetap keputusan saudara yang memutuskan berdasarkan hikmat Tuhan yang engkau dapatkan. Termasuk kalau saudara ketemu dengan hamba Tuhan dengan karunia profetik nubuatan. Dan kemudian dia bilang, demikianlah pesan Tuhan, kamu harus melakukan bla bla bla. Saya mau katakan di dalam perjanjian baru, semua nubuatan itu bukan direction yang mengarahkan saudara. Dan saudara tidak perlu menggunakan akal budi, ikut saja apa yang orang omong karena diyakini itu berasal dari Tuhan. Dalam perjanjian baru semuanya adalah confirmation, peneguhan saja terhadap apa yang Tuhan sebetulnya sudah nyatakan dalam hatimu tapi engkau masih bimbang. Jadi yang pertama Tuhan nyatakan kehendaknya melalui Alkitab, yang kedua melalui akal sehat kita. Termasuk juga nasihat-nasihat orang lain di dalamnya. Yang ketiga melalui tuntunan Roh Kudus di dalam hati nurani kita. Yang membawa damai sejahtera. Kolose 3 ayat 15. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Salah satu tanda bahwa Tuhan setuju dengan sebuah keputusan kita adalah dia memberikan damai sejahtera. Kalau dia nggak setuju seringkali dia memberikan kegelisahan. Tapi ingat semuanya harus dicocokkan dengan firman Tuhan. Sebab ada damai sejahtera yang semu, saudara. Wah saya mau nikah dengan yang sejenis, laki sama laki atau perempuan sama perempuan. Saya damai sejahtera kok, itu jelas bertentangan dengan firman Tuhan. Karena hati manusia yang sudah jatuh dalam dosa bisa menipu. Tapi bagaimanapun juga doa kepada Tuhan. Dan salah satu wujudnya tuntunan Roh Kudus di dalam hati nurani. Kalau kita periksa hati dengan tulus. Apakah ini kehendak kita ataukah memang petunjuk Tuhan. Tuhan bisa memberikan sinyal dengan damai sejahtera. Dan yang keempat melalui keadaan hidup kita. Ada kesempatan-kesempatan yang tiba-tiba Tuhan buka. Belum tentu itu semuanya dari Tuhan. Tapi tetap kita harus gunakan firman. Kita harus gunakan akal sehat termasuk konsultasi dengan orang lain. Berdoa minta damai sejahtera. Tapi seringkali pintu yang terbuka merupakan sinyal bahwa itu kesempatan yang Tuhan berikan. Atau saudara ngotot mau melakukan satu hal, pintu tertutup. Barangkali itu memang Tuhan tidak
kehendaki kita ke sana. Tetapi yang penting saudara, apapun kehendak Tuhan kita harus taat. Karena kehendak Tuhan itu yang terbaik. Tapi yang terbaik bukan selalu yang paling enak loh. Bukan selalu yang paling nyaman. Paulus pernah ingin memberitakan Injil ke Asia. Tapi roh Tuhan mencegah dia. Lalu kemudian mengarahkan dia untuk pergi ke Eropa. Dan akhirnya dia taat. Dan kota pertama yang dia jejaki adalah Filipi. Apa yang terjadi di sana? Dia ditangkap, dimasukkan penjara, digebukin. Saudara, jadi kehendak Tuhan yang membawa mereka ke sana. Tapi bukan sesuatu yang nyaman. Tetapi mereka tetap punya sikap hati yang baik. Di dalam penjara Paulus dan Silas memuji Tuhan. Gempa terjadi malam itu. Kepala penjara mau bunuh diri. Paulus bilang, jangan bunuh diri. Percayalah kepada Yesus, kamu akan selamat. Hari itu juga kepala penjara dan keluarganya bertobat dan dibaptis. Lalu mulailah cikal bakal kekristenan muncul di Eropa. Kenapa? Karena kita taat pada kehendak Tuhan. Walaupun secara daging mungkin tidak nyaman. Tapi itu mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan saya mau katakan saudara. Ketika kita melakukan 4 hal tadi. Masih bisa salah atau tidak? Tuhan gak mungkin salah. Tapi kita bisa saja salah mengerti tentang kehendak Tuhan. Tapi saya yakin walaupun misalnya kita membuat keputusan yang tidak tepat. Lalu kita menyesalinya, kita berdoa, Tuhan tolong saya dalam situasi ini. Tuhan itu Bapa yang baik, yang akan meluruskan jalan hidup kita. Karena kita bisa belajar juga dari kesalahan-kesalahan kita. Karena Dia turut bekerja mendatangkan kebaikan. Kebaikan di sini bukan berarti kenyamanan, tapi kebaikan karakter kita makin hari makin dibentuk menjadi seperti Kristus. Dan kepekaan kita makin lama makin diasah, sehingga kita benar-benar lebih mengerti tentang kehendak Tuhan. Nah, bersama dengan kita di studio pada hari ini telah hadir Bapak Pendeta Daniel Ong. Dia seorang hamba Tuhan yang melayani di Perth, Australia, yang akan berbagi kepada kita tentang bagaimana kita mengerti tentang kehendak Tuhan. Saya percaya kita akan diberkati melalui percakapan ini. Selamat menyaksikan. Salam sejahtera pemirsa yang terkasih, apa kabarnya pemirsa pada hari ini? Doa kami semoga pemirsa semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam naungan kasih Tuhan Yesus. Pemirsa yang terkasih, pada hari ini kita akan membahas suatu topik berjudul mencari kehendak Tuhan. Topik ini menjadi topik teratas di dalam pencarian di internet karena ternyata banyak orang yang tidak mengerti kehendak Tuhan di dalam hidupnya. Dan pada hari ini telah hadir hambanya Bapak Pendeta Daniel Ong dari Perth di Australia yang memimpin gereja AFC, dan kita akan berbicara dengan beliau bagaimana caranya mencari kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Apa kabarnya Pak Daniel Ong? Baik. Baik, luar Puji biasa Tuhan, ya Pak luar ya. biasa. Pak Daniel, berbicara mengenai mencari kehendak Tuhan. Ya. Kalau saya mencari kehendak Pak Daniel lebih gampang karena Pak Daniel nyata ada di depan saya, kita bisa komunikasi ya Pak ya. Maunya apa? Oh, mau minum atau mau makan sesuatu yang khas. Saya bisa ngerti ya Pak ya. Tapi kita bicara mengenai mencari kehendak Tuhan. Tuhan yang tidak kelihatan ya Pak ya. Yang suaranya tidak audible kepada setiap orang seperti itu Pak. Apa mungkin Pak kita bisa mencari kehendak Tuhan? Oke. Ini memang topik yang susah. Kalau kamu bilang tadi di internet merindukin ranking topik pencarian itu yang sulit. Dan juga banyak interpretasi tentang mengerti kehendak Tuhan. Salah bahas orang bisa jadi masalah besar. Betul. Saya mulai masuk dari Ibrani 11 ayat 1. Bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Bukti dari yang kita tidak bisa lihat. Tapi ada bukti tapi kita nggak bisa lihat. Itu apa iman. Hubungannya, Pak? Nah, jadi kehendak Tuhan seperti kamu tadi. Bukti yang kita nggak bisa lihat. Nggak audible. Nggak kelihatan. Tapi kita mencari kehendaknya. Nah, arti alatnya ini iman. Nah, dengan iman, channel untuk kita bisa mengerti Tuhan. Nah, lalu apalagi di kitab Ibrani pasal 11 ayat 1 ini duanya menjelaskan. Dengan iman kita mengerti alam semesta diciptakan. Jadi berarti dengan iman kita mengerti. Mengerti apa? Mengerti kehendaknya. Lalu juga di ayat yang kedua juga dengan iman. Lalu kita melihat kesaksian para nenek moyang. Jadi dengan iman kita bisa ada channelnya. Ada kesaksian yang kita bisa dengar. Ada pengertian yang diberikan. Jadi saya merasa ini iman alat untuk kita mengerti kehendak Tuhan. Jadi kuncinya itu adalah iman. Iman. Baik. Jadi apakah ada penghalang buat kita
ketika kita tidak bisa mengerti kehendak Tuhan, apa sebenarnya penghalangnya? Kita tidak mempunyai iman itu. Oke, tadi saya bilang untuk mengerti kehendak Tuhan, ini alatnya iman. Betul. Oke ya. Lalu yang tadi kamu bilang, apalagi kita nggak punya iman, kita nggak bisa mengerti kehendak Tuhan. Iya, sama juga kita tidak menerima, nggak punya iman, nggak punya alatnya. Sama, kita mau lihat jauh, kita butuh teropong. Bisa nggak kita lihat jauh? Ya nggak bisa, nggak ada teropongnya. Bisa nggak kita mengerti kehendak Tuhan? Nggak bisa. Karena apa? Nggak ada imannya. Iman itu kan ya kita mesti percaya bahwa dia punya kehendak, percaya dia hidup, dia menginginkan sesuatu dari kita, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi buat saya jembatannya itu adalah iman untuk kita bisa mengerti kehendak Tuhan. Ada contoh praktis, Pak Daniel, tokoh dalam Alkitab yang mereka yang menangkap dan mengetahui kehendak Tuhan. Oke, saya misalnya mengambil contoh Rasul Paulus. Filipi 3 ayat 10. Dia berkata dengan jelas, yang kuinginkan, yang kurindukan adalah mengenal dia. Kalau mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Jadi mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Jadi sebelum bangkit berarti dia harus mati dulu. Sebelum mati dia harus lahir dulu. Sebelum dia lahir, firman Tuhan berkata, Yohanes 1 ayat 1 itu, pada mulanya adalah firman, dan firman menjadi manusia. Yang mau dikenal ini adalah firman dan menjadi manusia. Nah, jadi untuk mengenal manusia ini, yang tadi, yang telah firman menjadi manusia ini, itu tadi alatnya iman. Ya kan? Nah, dengan iman, maka Rasul Paulus berkata, aku menginginkan nih, mengenal dia. Karena kalau mengenal dia, kita tahu kehendaknya. Dia dalam kata lebih spesifik lagi, mengenal siapa dia pribadinya. Pribadi yang pada mulanya adalah firman, lalu lahir di kandang yang hina, lalu dia mati di atas kayu salib, lalu dia bangkit, mengenal secara utuh ini. Nah, iman kita kepada inilah, kepada Yesus inilah, maka kita mengenal apa kehendak dia. Baik. Berarti iman ini mengenal kehendak Tuhan ini bukan sesuatu yang instan. Tidak bisa tanya Tuhan langsung ada jawaban, tidak. Ini adalah suatu proses perjalanan iman, seperti itu, Pak Daniel. Ya, kalau kita dengar cerita praktis-praktis ya, ini dari pengalaman saya. Kalau orang yang baru-baru beriman, baru mengenal Tuhan, misalnya saya ambil contoh, saya melayanin sebuah pesta pernikahan, bapaknya itu sama sekali tidak mengenal Tuhan dan tidak percaya ada Tuhan. Pas pesta pernikahan itu diadakan di taman, garden party. Waktu mulai pesta, udah pemberkatan nikah, pesta udah mau dilakukan, kira-kira jam 6.30 orang udah mulai pada berdatangan. Jam 5.30, jam 6 mendung banget itu. Udah mulai suasana nih mau hujan. Dia dalam hati kecilnya hanya bilang begini, kalau betul-betul Tuhan kau ada, aku minta Tuhan dengan sangat saat ini, beri udara yang cerah, nggak ada lagi mendung ini, dan kalau pesta ini berakhir tanpa setetes hujan pun datang, saya percaya Engkau Tuhan. Dan setelah pesta pernikahan, dia datang kepada saya dan confess mengakuin semua ini apa yang terjadi. Dia minta didoakan dan dibaptis dan terima Tuhan Yesus. Itu instan dalam kasus seperti itu. Oh iya. Tapi dalam hal yang tertentu mungkin saya dan Irin orang yang udah beriman sekian tahun, kadang-kadang kita kembali lagi juga mempertanyakan, apa ini kehendak Tuhan? Mungkin pernikahan keluarga kita suami istri lagi keadaan masalah. Apa Tuhan yang menikah dengan si ini nih? Apa saya salah menikah nih? Jangan-jangan dulu saya salah nih menikah nih. Bukan sama Daniel tapi masih Dani nih, saya salah dengar. Dan sebaliknya. Oh dulu jangan-jangan istri saya bukannya si Irin nih. Mestinya si Ita nih. Salah. Dan seterusnya. Itu bisa jadi proses. Nah jadi dalam mengenal kehendak Tuhan, hanya Tuhan yang tahu, dia punya kedaulatan. Ada seseorang yang mendapatkan mengerti kehendak dia instan tadi seperti Bapak itu. Atau seperti saya yang kadang juga dalam perjalanan ini, waktu dalam pergumulan, apa sih Tuhan kehendakmu? Apa sih maunya Tuhan? Nah jadi instan dan tidak instan, dia punya kedaulatan. Gimana Tuhan gitu ya? Bagaimana Tuhan yang atur? Baik. Kita nggak bisa ngatur Tuhan. Baik,
Ketika kita misalnya sudah mungkin Pak Daniel Ong dulu waktu awal-awal gitu ya, waktu muda, oh ya ini kehendak Tuhan buat hidup saya menjadi hamba Tuhan full timer gitu. Dan tadi kalau kita mempertanyakan di tengah mungkin ya, ketika ada masalah dan pergumulan, lalu kita kembali mempertanyakan, Tuhan apakah kehendak Tuhan ini buat saya ini seperti ini, apakah benar atau tidak gitu ya, itu wajar hal seperti itu terjadi. Saya rasa sangat manusiawi sekali. Sangat manusiawi sekali di tengah-tengah perjalanan kita mempertanyakan itu. Nah, itulah proses yang namanya proses. Itulah pergumulan. Kalau nggak ada ujian, kalau nggak ada tes, kita nggak tahu emas itu asli atau tidak. Baik. Ya kan? Sesuatu yang asli atau tidak, dia mesti menghadapin ujian. Buat saya itu pergumulan sangat manusiawi sekali itu. Ketika di tengah-tengah ada pertanyaan yang kita seperti itu ya, apakah ini kehendak Tuhan dalam hidup kita? Apa yang harus kita lakukan? Ketika ya tadi ya kita dari awal kita mungkin sudah menemukan gitu ya. Lalu dalam perjalanan hidup ada pergumulan, ada problem gitu ya. Ada pertanyaan lagi buat kita, apakah benar ini kehendak Tuhan dalam hidup kita? Apa yang harus kita lakukan? Ini menjadi pegangan saya, mungkin pegangan banyak orang. Roma 8:28. Tuhan bekerja sama dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Jadi kalau di tengah-tengah proses perjalanan pelayanan, pernikahan, apapun masalah-masalah yang timbul, hanya satu yang saya pegang, firman Tuhan untuk mendatangkan kebaikan. Sekalipun saat ini kita belum mengerti. Saat ini belum dibukakan buat kita. Tapi kita pegang kebaikan. Kita tunggu. Mungkin belum waktunya. Pasti kebaikan itu akan datang. Baik. Itu menjadi pegangan. Baik. Pak Daniel Ong, apakah mungkin kita keliru mengerti kehendak Tuhan? Kehendak Tuhan nggak pernah salah, ingat. Ya, sekali Tuhan nggak pernah salah. Kalau dibilang keliru, manusianya keliru, iya. Ada banyak dari pengalaman pelayanan teman-teman hamba Tuhan termasuk orang-orang percaya termasuk. Dia keliru, dia salah, iya. Tapi Tuhan jangan pernah disalahkan karena dia Tuhan, dia tidak pernah punya kesalahan. Baik. Apa yang menjadi landasan kita bisa bilang keliru atau tidaknya itu? Firman Tuhan? Tentu yang menjadi landasan sebagai orang percaya adalah firman Tuhan. Firman Tuhan itu udah landasannya. Kayak kita berjalan kayak kereta api, dia relnya itu firman Tuhan. Jadi kita bayangkan kalau kereta api nggak ada relnya. Jadi kita boleh mengerti kehendak Tuhan, batasannya atau dasarnya, fondasinya adalah firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah kehendak Tuhan yang dibukukan, yang dituliskan. Sehingga setiap pembaca mendapat petunjuk, mendapat arahan dan guideline, itu menjadi kehendak dia. Baik. Jadi kehendak Tuhan itu selalu dalam rel-rel firman Tuhan yang absolut begitu ya. Jadi tidak mungkin keluar gitu ya, yang aneh-aneh, yang supranatural begitu. Nggak mungkin. Mau supranatural apapun juga back to Bible, kembali kepada firman Tuhan. Ujiannya firman Tuhan. Baik. Jadi kalau ada orang bilang kehendak Tuhan buat saya adalah saya punya istri 2 gitu, itu kan tidak sesuai dalam rel gitu. Itu jadi pasti sudah tidak mungkin gitu ya. Ya nggak usah ditanyain lagi. Hukum aja melarang, hukum dunia aja melarang. Ya, kalau kita di Australia tahu kan, cukup sekali. Kalau mau menikah lagi, ini harus beres dulu statusnya gitu loh, secara hukum gitu. Baik. Jadi saya rasa apalagi firman Tuhan. Ya, jadi harus satu rel dalam firman Tuhan itu ya, itu landasan utamanya. Baik. Ketika kita sudah menemukan kehendak Tuhan dalam hidup kita, apa yang seharusnya kita lakukan, Pak Daniel? Taat. Melakukannya, minta kasih karunia-Nya supaya kita mampu menjalaninya. Karena saya percaya kalau dia menghendakin sesuatu untuk manusia lakukan, dia juga memberi kekuatannya, dia memberi hikmat, dia juga memberikan jalan untuk kita mampu melakukannya. Dia yang memberikannya. Baik. Satu hal yang saya lihat banyak menjadi pertanyaan adalah bagaimana memberikan keyakinan terhadap diri sendiri ya. Tadi kan kita sudah membahas bahwa ini iman itu ada proses, ada instan begitu ya. Pak Daniel, tapi bagaimana memberikan keyakinan pada diri sendiri gitu, yang menjadi pertanyaan bahwa kita ini adalah memang benar, ini adalah kehendak Tuhan dalam hidup kita. Ya, percaya diri kita, percaya siapa kita di dalam Tuhan, itu penting banget. Ya, saya katakan Yohanes 1:12, begitu kita percaya kepada Tuhan, kita diberi kuasa menjadi anaknya. Yakin banget kita anaknya. Kalau kita yakin banget kita anaknya, kita semakin confident. Jadi confidentnya bukan sama diri kita, tapi confidentnya kepada status kita
sebagai anak karena kita percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Jadi kepercayaan itulah diri kita karena ada Yesus, itulah yang membuatkan kita confident, buat kita percaya. Baik. Kalau ada jemaat di rumah nih, Pak Daniel Ong saat ini, mereka bingung atas pergumulan yang mereka hadapi ya. Mungkin mereka bilang, mungkin ada satu orang sudah kerja di kantor gitu ya, terus mereka bilang, apa ini kehendak Tuhan dalam hidup gua gitu ya. Mungkin gua harus jadi pendeta gitu ya, udah jadi pendeta bingung gitu ya. Apa gua harusnya jadi pendeta, apa mungkin harusnya saya kerja di sekuler seperti itu ya. Ibu rumah tangga gitu ya, udah tahu punya anak susah gitu ya, repot seminta luar biasa, aduh apa harusnya gue jadi wanita karir seperti itu ya. Saat ini kan banyak sekali pergumulan seperti itu sehingga mereka bingung, apakah ini kehendak Tuhan di dalam hidup saya mau taat tapi rasa-rasanya kok tidak nyaman, rasa-rasanya kok tidak pas. Nah, banyak hal-hal kenyamanan itu sekarang yang dipermasalahkan dalam kehendak Tuhan. Mungkin Kodan ada pesan-pesan yang mau disampaikan kepada pemirsa di rumah, kalau ada pemirsa yang dalam pergumulan mencari kehendak Tuhan yang sesungguhnya di dalam kehidupan mereka. Silakan. Oke. Para pemirsa, mencari kehendak Tuhan adalah hal yang sangat tidak mudah. Seperti tadi kita cukup membicarakannya. Kalau di tengah-tengah saat ini kita pergumulan antara A, B, dan C, mana kehendak Tuhan. Saya teringat firman Tuhan di dalam 1 Korintus 10:23 ayat itu, dia berkata bahwa segala sesuatu itu baik. Tapi kita pertanyakan apakah itu berguna, apakah itu bermanfaat, apakah itu mendatangkan kemuliaan dari Tuhan. Jadi saya kembali lagi menekankan kehendak Tuhan. Tuhan mengasih pagar kepada kita. Selama itu berguna, selama itu bermanfaat, selama itu memuliakan Tuhan. Itu adalah kehendak Tuhan yang kita harus berani ambil dan akuin. Seringkali kalau kehendak Tuhan kita hanya memakai ukuran kenyamanan kita, maka kita akan ragu bukan pada kehendak Tuhan, tapi kita problemnya adalah ragu pada kehendak kita sendiri. Jadi kembali yakinkan pada firman, kita ciptaan baru di dalam Yesus Kristus, semua kita boleh lakukan selama itu bermanfaat buat kita, bermanfaat buat banyak orang lain, berguna buat kita, berguna buat orang lain, dan juga itu memuliakan Tuhan. Dan Tuhan tidak keberatan dengan apa yang Anda sedang kerjakan saat ini. Muliakan Tuhan dengan segala sesuatu yang kita lakukan. Tuhan memberkati. Baik, terima kasih Pak Daniel Ong buat penuturannya yang sangat jelas. Kita berdoa supaya pemirsa di rumah, setiap pemirsa di rumah boleh menemukan kehendak Tuhan di dalam kehidupannya. Demikian pemirsa perbincangan kita mengenai menemukan kehendak Tuhan. Melalui perbincangan ini saya berdoa supaya kehendak Tuhan bisa ditemukan di dalam diri kita masing-masing melalui iman, doa, dan perenungan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Pemirsa, saya percaya kita sudah diberkati melalui percakapan tadi. Dan ini doa saya, engkau sungguh-sungguh meminta Tuhan menunjukkan rencana dan kehendaknya dalam hidup saudara. Dan ketika engkau taat, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Maukah saudara berdoa bersama dengan saya? Mari kita pejamkan mata. Bapa Surgawi, terima kasih untuk kesempatan kami bisa mendengar dan mengikuti program ini. Kalau ada anakmu yang sedang mengalami satu problem, ada keputusan yang penting dan kami tidak tahu mana hal yang paling tepat untuk kami ambil. Kami berdoa dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan tuntun dengan firman-Mu, tuntun dengan petunjuk Roh Kudus. Tuhan juga berbicara melalui akal sehat yang dikuasai oleh kebenaran-Mu. Dan kami juga mau mendengar nasihat petunjuk orang lain. Juga melihat keadaan-keadaan yang tertutup atau terbuka. Dan kami kemudian menyimpulkan dengan pertolongan Tuhan. Inilah yang terbaik yang kami harus lakukan. Dan kami melangkah dengan iman. Dan pasti Tuhan akan menuntun kami. Berkat-Mu atas kami semua dalam nama Yesus. Amin. Sampailah kita pada penghujung acara ini. Kalau ada masalah silahkan telepon. Karena para konselor akan menjawab dan mendoakan saudara. Saudara sekalian, klik juga website kami karena banyak bahan renungan yang saudara bisa dapatkan untuk membangun iman. Sampai jumpa pada program berikutnya. Tuhan Yesus memberkati Anda.